Selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast KBRI Bratislava. Saya Pribadi Sutiono yang akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, narasumber kita kali ini adalah seorang warga negara Indonesia yang baru saja meraih gelar doktor di bidang fisika dari Universitas Pavla Jozefa Safarika di kota Košice, Slovakia. Selamat datang Pak Dr. Limpat Mulandaya. Terima kasih. Apa kabar? Baik Pak. Sehat? Iya. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita Pak Limpat, Pak Dr. Limpat, mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai latar belakang Pak Limpat dari awal, mungkin ya kalau usah dari lahir ya, tapi cukup dari inilah. Silakan. Oke, perkenalkan saya Limpat. Saya berasal dari Yogyakarta. Kemudian saya menempuh S1 saya di UGM, jurusan kimia. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan, sebelum lulus dulu saya pada waktu S1 itu sempat mengikuti program summer school ya di Jerman di DC, dan itu pertama kali saya ke luar negeri. Berapa lama itu? Itu 2 bulan 60 hari. Wow. Dan waktu itu ke Jerman pertama kali saya keluar dari Jogja, keluar dari Jogja juga. Oh iya? Iya. Dulu saya sampai 2015 di Jogja, terus ke 2015 itu ke luar negeri, keluar kota langsung ke luar negeri, langsung ke Jerman. Luar biasa. Nggak mampir ke Jakarta dulu ya? Iya, mampir buat urus visa. Urus visa segala ya? Iya. Kan visanya harus diurus di Jakarta. Terus pas di Jerman itu saya bertemu dengan grup orang Slovakia yang grup saya ini. Oke. So itu kenapa Mas Pak Dokter ini mau ke Slovakia kali ya? Iya, dulu saya waktu itu S1 cuma ditawari S3. Oh, wow. Dulu ditawari, cuma pas saya tanya ada S2 enggak, mereka bilang enggak ada. Jadi waktu itu saya ke Korea. Untuk S2 di Korea, ya untuk S2 karena dapat di sana. Kemudian di sana ketemu calon istri juga waktu itu. Beliau juga lagi sekolah di sana? Iya, beliau 1 tahun setelah saya. Terus singkat cerita itu saya juga sempat ditawari lanjut S3 di Korea, tapi karena sesuatu hal waktu itu saya memutuskan mungkin tidak lanjut di Korea. Kemudian pas banget setelah lulus, sebelum kerja saya kan masih kontak dengan orang di Slovakia. Oh, waktu itu ya? Iya, masih kirim-kirim kartu pos. Terus waktu itu ditawari lanjut S3 di sini. Lanjut S3. Tahun berapa tuh lanjut S3 di sini jadinya? Mulai tahun 2020. Karena sebenarnya saya terdaftar 2019. Tapi ada nggak cuti sih, ada proses birokrasi yang makan waktu 5 bulan. Jadi saya datangnya terlambat pas sebelum COVID. Pas sebelum COVID? Iya. Jadi pas masuk, pas habis itu tutup mungkin? Waktu itu lagi outbreak-nya di Singapura, dan waktu itu saya flight dari Singapura sampai sini. Karantina? Enggak, waktu itu belum ada aturan karantina, tapi sama yang lain, kolega yang lain diminta karantina 2 minggu tapi ya. Oke. Pas jadi itu latar belakang kenapa ke Slovakia ya? Iya. Terus bagaimana rasanya sekolah di Slovakia ini? Apa tantangannya kira-kira yang bisa dihadapi oleh Pak Dokter nih selama bekerja di sini? Selama sekolah di sini. Mungkin saya mulai dari beberapa hal yang saya senang di Slovakia dulu. Yang di Slovakia ini enaknya dibanding dengan beberapa negara yang pernah saya kunjungi, orangnya itu enak. Yang pertama, enaknya dosen saya itu enak, bisa diajak diskusi apapun dari A sampai Z, masalah terkait masalah sains, terus masalah sehari-hari. Oh, enak dong ya? Iya, udah kayak teman sendiri dosennya itu. Bantu ya? Iya. Termasuk event kemarin yang awal COVID itu juga beliau kayak yang lain minta saya karantina, terus beliau ya udahlah nggak apa-apa, kamu karantina, nggak karantina sendiri yang strict banget, cuma kayak kamu nggak usah datang ke tempat kerja, terus kalau butuh apa-apa telepon ya. Oke. Itu sendirian ya? Istri nggak ikut ya? Belum waktu itu. Masih saya sendiri. Ya, terus mereka banyak bantu ya artinya?
dosen saya ya sangat baik membantu dari sekali. sisi profesional sebagai Iya. pengajar maupun secara individu ya, personal. Iya. Enak juga ya, menarik. Enak. Karena ketemu orang yang cocok itu sebenarnya kalau saya. Terus tantangannya apa nih kira-kira yang membuat kalau tantangan di Eropa secara umum itu sebenarnya birokrasi Pak kalau menurut saya. Iya. Jadi kadang kita ada masalah, kita pengen beli suatu barang, itu prosesnya lama, harus ngisi form segala macam. Karena saya pernah di Korea dulu, kalau compare di Korea Selatan itu lebih mudah. Korea Selatan itu Prof kadang ngasih kita kartu kredit, udah kamu mau beli barang apapun bisa dari situ. Cuma kalau di sini ternyata enggak. Jadi adaptasinya di situ. Tapi itu berarti pakai uang sendiri atau dari stipend ya? Ada beberapa model tapi itu uang proyek. Cuma kalau di Korea uang proyeknya itu udah masuk bentuk kartu kredit, terus kita bisa pakai, kadang bisa beli pakai apapun. Cuma kalau yang di Eropa ini kadang kalau membeli sesuatu harus ngisi form banyak, minta sampai tanda tangan kemana-mana. Tantangannya di situ sih. Lama birokrasi ya? Iya, birokrasinya yang lama. Tapi itu bisa dilalui dengan mudah kayaknya itu. Jadi akhirnya berapa tahun selesai? 4. Di sini harus 4 tahun. Oh, harus untuk S3 itu 4 tahun? Iya, 4 tahun yang funded. Jadi kalau misalkan lebih 1 bulan, 1 bulannya cuti, biaya hidup. Kan saya dapat salary ya, 1 bulan itu nggak dapat salarinya. Jadi yang 4 bulan full, yang full salary. Wah, luar biasa ya. 4 tahun ya, selesai 4 tahun terus bidangnya yang kalau saya bilang canggih banget ini, luar biasa. Saya kebetulan waktu hadir itu saya kagum sekali ya. Saya pikir yang nguji aja tuh udah pinter, apalagi yang diuji, yang jawab pertanyaan itu kayaknya gampang aja tuh Mas Limbat. Iya sih. Ada rasa deg-degan waktu itu? Deg-degannya itu apa ya? Jadi jawabannya tuh mungkin saya harus merangkai kata-kata yang benar. Jadi yang agak susahnya di situ. Saya tahu jawaban langsungnya karena topik saya ini ada agak sedikit mungkin saya cerita dulu sedikit topik saya. Saya kesini itu karena saya punya 2 supervisor waktu itu dan mereka berdiskusi tentang sesuatu hal, tentang sampel saya ini. Mereka membicarakan tentang fenomena yang ada. Kemudian ada dosen saya ini punya pendapat yang berbeda. Satu seperti ini, yang dosen kedua seperti ini. Makanya itu waktu itu mereka mencari mahasiswa S3 yang mau untuk membuktikan yang mana yang benar. Jadi interesting ya. Iya. Dan sudah banyak yang publikasi tentang ini, cuma apa yang saya temukan sama dosen saya itu berbeda dari teori yang udah ada, makanya iya, makanya kita harus mulai lagi dari nol, harus lebih banyak data yang dicari. So dalam proses itu challenge-nya juga pasti ada ya? Iya, lebih ke cara menyampaikan ke dosen aja sih, soalnya seperti kami tidak setuju dengan pendapat dari dosen yang lebih senior, tapi kami harus menyampaikannya secara birokrasi, nggak boleh yang saya tidak setuju gitu ya. Harus ada bukti-buktinya juga. Lebih elegan ya. Iya. Dengan cara pembuktian yang lebih empiris mungkin ya. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi waktu itu ujiannya tanggal berapa ya? 18 Januari. 18 Januari yang lalu ya. Iya. Malam sebelumnya nervous nggak Mas? Enggak Pak. Main game nggak? Oh iya, main game. Malam-malam main game ya? Iya. Enak sekali, kalau saya udah stres itu mungkin ya. Orang bilang begitu Pak, cuma kalau saya setelah tahu Pak Dubes juga datang, wah santai. Soalnya saya itu dari S1 terbiasa ujian terbuka Pak. Terus salah satu dosen saya itu pernah bilang, oh iya nanti kalau ujian terbuka salah satu tipsnya bawa orang banyak. Soalnya kalau bawa orang banyak biasanya pengujinya yang nervous. Iya. Oh, boleh nih triknya kalau begini Bapak Ibu sekalian nih. Ini boleh juga triknya kalau misalnya ngambil ujian terbuka ya. Iya. Kita boleh begini. Nah, disertasinya tuh mengenai micro wires with the phenomenon of shape memory. Yeah. Bisa dijelaskan nggak ini apa ini dengan bahasa yang mudah ya, Mas ya? Saya sendiri mungkin orang mudeng kalau bahasa Sanskertanya nih. Jadi micro wire with shape memory ini
aslinya microwire with same memory effect. Microwire itu material yang dimensinya sangat kecil, ukurannya mikron, terus bentuknya kabel. Terus shape memory effect itu fenomena di beberapa material, nggak semua material. Yang material itu bisa di-set bentuknya, misalkan bentuk segitiga. Segitiga atau apa? Iya. Ya. Terus misalnya kita ganti ke bentuk lain, terus kita panasi atau kita alirin listrik atau kita sinarin, itu bisa kembali ke bentuk Awal. segitiga yang diprogram itu bisa dibentuk macam-macam. Terus microwire kebanyakan itu yang shape memory effect, shape memory material itu di material yang besar-besar yang bisa kita lihat di sehari-hari, ada paperclip, itu banyak. Nah, kalau di sampel saya ini yang yaitu yang kecil itu microwire itu. How micro is it? Seberapa kecil kah? Sekitar 20 mikron. Itu artinya kalau satu helai rambut sama? Satu helai rambut itu sekitar 70 mikron kalau jadi salah. lebih kecil dari Iya. Luar biasa. So amazing. So jadi akhirnya itu terbukti bisa itu dilakukan atau gimana? Iya, puji Tuhannya akhirnya bisa terbukti kalau itu bisa dilakukan. Dan fenomenanya melebihi apa yang kita ekspektasi sebenarnya. Dulu ekspektasinya di microwire di shape memory effect itu ada one way sama two way. One way itu kita cuma bisa ngeset satu bentuk. Two way itu kita bisa ngeset dua bentuk, dan kita nemu yang dua bentuk tapi alami. Cuma dosen saya masih minta kalau bisa nelitinya lebih hati-hati, soalnya yang untuk two way itu biasanya ada syarat khusus. Makanya saya diminta melanjutkan yang ini untuk ngecek lagi. Good. Tapi apa nanti implementasinya dengan apa yang ditemukan oleh Dr. Limpat? Aplikasinya itu mungkin untuk artificial muscle, otot buatan. Jadi kan otot kayak kita di lengan ini ototnya bisa gerak naik turun, terus mungkin di jari. Kemarin itu kalau saya lihat sampel saya paling gampang itu diterapkan untuk bikin sayap buatan. Sayap buatan? Iya, ya, tapi yang sayap kecil-kecil, sayap serangga, sayap sayap binatang. Iya, sayap binatang yang kecil. Artinya kalau di binatang bisa, mungkin di manusia juga bisa kali ya? Entah, iya. Gabungan dari bisa diprogram itu, nanti tergantung programnya. Satu investasi apa yang luar biasa nih. Iya. Bisa untuk ini. Terutama untuk apa nih, artificial tadi, apa istilahnya, bionic something, no? Artificial muscle. Artificial muscle ya? Iya. Luar biasa. Otot buatan ya. Wow. Nah, terus Pak Limpat ini apa kira-kira setelah meraih gelar doktor ini, apa kira-kira yang didapat, apa yang menjadi kesannya, apa namanya ya? Ya kesannya lah, bagaimana, apakah tuh ternyata sekolah di Slovakia itu mudah, atau ternyata meneliti di Slovakia itu nggak sulit seperti apa ya, supaya kita bisa mengencourage orang lain untuk sekolah di sini, Mas. Oke, kalau untuk hubungannya yang sekolah di sini itu mungkin saran saya itu kalau untuk mahasiswa secara umum yang mau keluar negeri atau mungkin di Indonesia juga cari dosen pembimbing itu yang cocok. Soalnya kalau saya tipenya yang cocok. Saya sebenarnya dari kecil sudah punya banyak ide, cuma kadang butuh orang yang buat diajak diskusi, terus untuk nulis gimana menyampaikan ke orang lain. Terus saya juga pernah ketemu orang yang dia itu nggak punya ide sama sekali, tapi kalau dikasih saran orang lain, itu dia akan aktif, jadi banyak eksperimen, nulis. Ada orang yang seperti itu juga. Kalau makanya itu kalau saran saya ya kalau bisa cari supervisor yang cocok entah di negara manapun. Nah, kalau khususnya di Slovakia, apa disarankan juga orang-orang kita, teman-teman kita yang mau sekolah belajar juga mencari supervisor dan juga sekolah di Slovakia gitu maksud saya. Kalau saran saya coba kontak supervisornya dulu, cocok atau enggaknya. Kalau nggak cocok pun nggak apa-apa sebenarnya. Masih banyak supervisor lain, coba cari sampai ketemu. Soalnya istri saya juga, kalau istri saya itu dulu
dosen saya yang di Kosice itu udah menawarkan mau gabung nggak ke topik saya atau topik lain dicariin yang di Kosice, cuma nggak nemu yang cocok. I see. Istri saya juga nyari di negara-negara lain di Eropa ini, tapi dapatnya di Slovakia karena istri saya menemukan orangnya ini cocok, terus kalau membalas email itu cepat, terus komunikasinya bagus. Soalnya ya salah satu tujuan awal dulu saya ke luar negeri itu bukan risetnya tapi komunikasi dengan orang asing, karena itu yang salah satu penting. Dan di sini profesor-profesornya cukup responsif ya. Iya. Cukup bagus, responsif cepat ya. Cukup menanggapi ya. Sehingga itu menjadi dorongan untuk bisa sekolah di sini, baik Pak Dr. Limpat maupun istri ya calon doktor. Iya. Tapi kalau misalnya tanpa melihat profesor atau apakah Slovakia itu ideal juga untuk belajar menurut Pak Dokter gimana? Kalau tanpa melihat supervisor dan supervisor sih kalau pengalaman saya sendiri agak susah sih Pak. Agak susah ya? Iya. Sekolah di sini susah ya? Iya susah karena ada faktor lain juga. Karena saya dokter yang pertama, nanti saya masih harus cari penyetaraan, Pak. Oh gitu? Oh iya. Di Indonesianya? Iya. Oh gitu? Iya. Untuk ke Indonesia, untuk bekerja di Indonesia harus menyetarakan. Khususnya di ilmunya Pak Dokter? Enggak, dari negaranya. Oh negara, berdasarkan negara, oke. Soalnya kemarin saya pengalaman penyetaraan dari Korea Selatan juga, cuma karena sistemnya udah udah di-recognize itu apa sih? Udah di Indonesia ya udah diakuin, Indonesia udah tahu sistemnya, bisa penyetaraannya relatif mudah sih walaupun prosesnya panjang, cuma yang di Slovakia ini saya belum tahu. Karena ada ujian tahun kedua juga, beberapa ada title-nya, ada RNDR kalau di sini. Nah itu saya belum tahu sistem penyetaraannya gimana. Mungkin untuk isu itu KBRI mungkin bisa bantu nanti ya, kita bisa mencarikan informasi mengenai itu. Supaya dari pihak Indonesianya di Jakartanya sendiri juga mengerti bahwa Slovakia itu salah satu negara yang maju di bidang ilmu teknologi maupun ilmu-ilmu lain, terutama untuk di Eropa Tengah dan Eropa Timur, bahkan untuk di kawasan Uni Eropa juga udah maju. Jadi nanti kita akan saling bantu, Mas Limpat ya, Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan saya kalau ada yang bisa kita bantu dari KBRI pastinya kita bantu. Nah, saran Pak Dokter nih untuk terakhir nih sebelum kita tutup, kira-kira apa nextnya? Untuk maksud saya gini, kalau nanti ada mahasiswa yang mau datang ke sini, selain harus mencari profesor dulu, bagaimana trik and tipsnya untuk hidup di Slovakia ini dengan enak gitu, dengan ya ini kan sesuatu negara yang baru, apalagi tadi akreditasinya aja belum tahu apakah ada atau enggak ya di Jakarta ya. Iya. Kalau itu saya kurang tahu sih Pak, tapi kalau dari pengalaman saya sendiri ya itu cocok-cocokan sama supervisor ya? Kalau udah cocok sama supervisor biasanya kayak ada masalah apapun nanti supervisor biasanya menolong. Iya. Tapi dari kehidupan sehari-hari misalnya pergaulan dengan teman-teman atau apa di kampus ataupun di luar itu bisa nyaman atau kalau kurang? Saya pribadi sih nyaman Pak. Nyaman ya. Teman-teman yang sekitar saya enggak seperti itu ya. Enggak sampai yang rasis sekali. Kemudian kalau ada masalah teman juga nolong, aktif kontak ya. Bagus lah kalau gitu ya. Artinya. Malah mereka dulu excited, kamu dari Indonesia ya? Terus mereka, Indonesia mana? Terus saya bilang Bali gitu. Oh iya, terus. Iya. Terus kalau orang tua di sini kadang mereka masih kenal dengan presiden pertama kita. Jadi Soekarno, ya? Iya, saya masih sering ketemu yang orang-orang sepuh yang angkatan lama itu, mereka kita sering ngobrol kayak, Soekarno ya yang itu. Terus dia cerita, iya saya dulu punya teman orang Indonesia juga waktu tahun-tahun lama. Ya bagus lah. Ya artinya masyarakatnya juga cukup terbuka untuk menerima orang asing ya. Orang asing untuk hidup di lingkungan mereka. Itu kan suatu encouragement bagi teman-teman yang mau sekolah di sini atau mau bekerja di sini. Sehingga tidak menimbulkan bisa menghadapi kendalanya lebih dengan mudah.
Mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat Indonesia atau buat kita semua? Pesan terakhirnya apa ya? Anything. Tetap berkarya untuk Indonesia mungkin. Terima kasih. Jadi nanti Pak Dokter nih akan kembali ke Indonesia setelah selesai semua atau akan terus bekerja di sini atau bagaimana? Saat ini saya masih mencari sebenarnya masih mencari komunikasi dengan orang asing juga, Pak. Jadi gimana cara berkomunikasinya di sini kalau misalkan ingin buka kerja sama perusahaan atau itu gimana? Soalnya dulu di Indonesia saya sempat buka usaha kecil-kecilan bikin peralatan lab gitu. Oke. Ya. Itu bagus sebenarnya prospeknya, tapi waktu itu kayak mungkin kalau kerjasama dengan orang-orang di luar negeri akan lebih baik lagi, hasilnya lebih efisien, lebih bagus. Untuk saat ini saya yaitu fokus kalau bisa komunikasi dengan orang luar negeri dulu. Oke. Bagus. Jadi untuk sesuatu yang lebih sempurna ya nanti. Iya, lebih baik. Untuk kerjasamanya lebih baik. Terima kasih Pak Dr. Limpat nih, suatu kehormatan bagi KBRI Bratislava yang bisa menyaksikan dan membawa Pak Dr. Limpat ke KBRI, suatu prestasi yang tidak semua orang bisa raih. Tapi seperti yang saya sampaikan, ketika saya menghadiri ujiannya pun saya sangat terkesima dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Limpat. Sekali lagi terima kasih dan all the best. Salam sehat terus dan juga tentunya selalu berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Limpat Melandaya yang baru saja lulus doktor di bidang fisika di salah satu universitas di Slovakia. Seperti yang disampaikan oleh beliau, jangan ragu untuk bersekolah, jangan ragu untuk terus berkarya di negara orang, tapi tentunya perlu dengan adanya persiapan yang cukup matang. Sampai jumpa lagi di siaran podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.